Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat apa yang telah lewat, ma qaddamat lighad, lalu kita lihat apa yang akan datang, maka waktu kita di antara dua, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Sementara kita di akhirat akan ditanya dua perkara. Mada ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sembah di dunia dan bagaimana sikap kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan tasdiq fima akhbar, tetapi juga dengan amalan. Salah satu bentuk contoh amalan-amalan para salaf di akhir bulan Ramadan, di 10 hari yang akhir. Awalan, yang pertama, mereka memandang bahwa waktu-waktunya yang dititipkan Allah kepada kita sesuatu yang sangat mahal. Hadirin sekalian, waktu yang Allah titipkan kepada kita diamanahkan, ternyata itu akan ditanya di akhirat. Kalau dikatakan dalam 4 hal yang ditanya di mahsyar, di mana kaki kita tidak akan melangkah kecuali ditanya 4 hal. Wa an umurihi fima afnah, umurnya dipakai buat apa? Termasuk diantaranya umur di bulan Ramadan. Umur kita di 10 hari yang akhir digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk kebaikan ataukah tidak? Jadi yang pertama, mereka para salaf memandang waktu sesuatu yang merupakan nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, apakah mungkin kita menyia-nyiakan? Thanian, yang kedua, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, maka di ayat tersebut manusia dalam keadaan rugi. Kemudian dikecualikan 4 khaslah, 4 kelompok. Pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan semoga kita termasuk di situ. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Tidak mungkin beramal saleh kecuali dia mukmin. Kalau dia tidak beriman, amalannya tidak jadi saleh. Walaupun mungkin amalannya baik, memberi bantuan orang lain dan yang lain, tapi tidak jadi amal saleh. Kemudian tawassaw bil haq. Khaslatus tsalitsah, yang ketiga adalah orang yang memberikan nasihat dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah memberi nasihat dalam kesabaran. Dan di 10 hari akhir, mereka para sahabat memanfaatkan betul apa yang Nabi SAW perintahkan. Misalnya disuruh kita mencari Lailatul Qadar, dan ini poin yang ketiga, jid wal istihad fil bahthi Lailatul Qadar. Setiap kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Dia adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau diukur, kata Syekh Fauzan dalam majelis Ramadan, itu sama dengan usia 82 tahun, bahkan lebih beberapa bulan. Artinya satu orang yang malam tersebut dia hidup dan dia beramal kebaikan, seolah dia beramal selama 82 tahunan. Satu amalan yang begitu panjang. Tidak mungkin di antara kita ibadah terus-terusan di usia yang atau di waktu yang panjang, tapi dengan satu malam kita beribadah kepada Allah, dan itu Lailatul Qadar, menyamai seperti orang yang beribadah sebegitu banyak. Jadi oleh karenanya, poin yang keempat yang harus kita ingat, bagaimana strategi atau caranya. Awalan, yang pertama, akhlisun niyatakum wa niyatana. Ikhlaskan niat saya dan antum dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Thanian, yang kedua, kalau mungkin hari-hari kita dikosongkan dari amalan-amalan yang sia-sia, cari amalan yang bermanfaat. Kalau mungkin seseorang bisa beriktikaf, lakukan. Kalau tidak mungkin, maka jalankan sesuatu yang lebih wajib daripada iktikaf, dan itu insya Allah tidak mengapa dan berpahala. Misalnya seorang tidak memungkinkan dia iktikaf, maka dia lakukan aktivitas biasanya, tapi dia lebih padatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa siangnya, malamnya. Kalau tidak bisa seluruhnya, sebagian darinya. Kalau nggak bisa juga, sempatkan kurangi tidur. Dan Nabi mengatakan, atau dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW mengikat kencang tali sarungnya, dalam arti beliau menjauh dari keluarganya. Bukan berarti haram, tapi karena keutamaan yang ada.
Dan afdalul layali, sebaik-baiknya malam adalah ashrul awakhir min Ramadan, adalah malam-malam yang akhir di bulan Ramadan. Kemudian yang lain, ikhwas sekalian, ditingkatkan bacaan Quran sebagaimana Ibnu Umar mencontohkan, biasanya 3 hari hatam 1 kali, ternyata di 10 hari yang akhir 1 hari 1 kali hatam. Luar biasa. Abu Musa al-Ash'ari juga demikian, menghatamkan Quran dalam 1 hari. Dan begitulah juga para salaf. Dan kita kayaknya agak jauh dari yang seperti itu. Minimalnya kita lebih banyak membaca Quran di 10 hari yang akhir. Jangan tinggalkan mushaf, kalau perlu di mana kita pergi dibawa. Sebagian orang mencukupkan dengan handphone. Kadang-kadang yang dibuka bukan mushafnya dalam handphone, aplikasinya. Maka yang terbaik adalah, apa sulitnya seorang membawa mushaf dalam mobil, kemudian di saat dia baca. Kemudian juga seseorang berusaha, yang lainnya adalah memperbanyak doa, terutama di malam-malam yang ganjil. Kata Aisyah ketika ditanya Nabi SAW, apa yang harus saya katakan? Kata Nabi SAW, ucapkan, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini salah satu di antara doa-doa yang disunahkan, dan ada doa-doa yang lain juga yang dibolehkan. Kemudian khamisan, yang kelima, setiap kita ikhwas sekalian berusaha untuk senantiasa di 10 hari yang akhir, kalau memungkinkan seseorang berusaha dia memaksimalkan ibadah-ibadah kita, termasuk juga dengan ibadah zikir. Jangan dilupakan bahwa zikir adalah doa dan termasuk dia adalah ibadah. Zikir adalah senjata seorang mukmin. Dia akan bahagia kalau dia rajin berzikir. Dan jangan lupa juga bahwa seseorang ketika dia mendapatkan 10 hari akhir Ramadan, maka dia tidak tahu kapan waktunya datang. Para ulama menyebutkan banyak ciri yang menjelaskan Lailatul Qadar itu kapan datangnya. Salah satunya adalah keadaan yang tenang di malam tersebut. Kemudian juga hening, dalam keadaan bulan tidak terlihat, tetapi bintang-bintang terang benderang, dan langit juga terang benderang, di pojok-pojoknya bersinar atau bercahaya. Kemudian hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Tapi begitulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, tanazzulul malaikah warruhu fiha, malaikat turun ke langit dunia, juga ruh, malaikat Jibril. Kemudian di pagi harinya mereka naik, dan begitulah Rasulullah menghabarkan. Kemudian yang terakhir, bahwa 10 hari yang akhir dan juga mencari Lailatul Qadar tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali seorang yang mendapatkan taufik dari Allah. Ada seorang ikhwan yang dia mengatakan, saya biasanya hari-hari seperti ini bisnis saya 10 kali lipat labanya. Dia 10 hari akhir, bayangkan. Tapi dia tinggalkan hanya dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keutamaan. Allah akan ganti dengan lebih baik. Sebagaimana halnya Allah SWT menyebutkan dalam surat Hud, baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya laba dari Allah lebih baik bagi kalian kalau kalian menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan hadirin muliakan Allah, setiap kita diberikan oleh Allah rezeki agar kita terus bersemangat, dan seharusnya grafik ibadah kita makin akhir Ramadan semakin naik. Jangan terbalik, di awal semangat, makin ke belakang masjidnya semakin sepi, yang baca Quran semakin sedikit. Yang benar adalah grafik ibadahnya semakin naik, dan sampai kemudian di 10 hari yang akhir dia adalah puncak-puncaknya. Mudah-mudahan satu saat kita bisa beriktikaf, duduk di depan Ka'bah selama 10 hari yang terakhir bersama dengan orang-orang yang tercinta. Walaupun hari ini kita mungkin belum memungkinkan untuk pergi berumrah, beriktikaf di Masjidil Haram, dan satu saat siapa tahu Allah memudahkan jalan sehingga kita bisa lebih khusyuk dan lebih banyak beribadah, dilipat gandakan. Siapa tahu itu kesempatan yang tidak banyak. Nasallallahu taufiq wasadad. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa naqtafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.